Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kabarkum teman-teman semua. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi yang sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi ke YouTube channel kami yaitu Sof Saudara Hijrah. Di sini saya Rizka. Saya sendiri yaitu Ella Wiranti. Pada kesempatan kali ini kami kembali hadir dalam segmen baru Sof Saudara Hijrah yaitu Podsof Muslimah Hijrah til Jannah. Sebenarnya Podsof itu apa sih, Mbak? Podsof sendiri itu merupakan diskusi santai Diskusi santai seperti apa? mengenai banyak hal. Jadi yang terjadi di kehidupan sehari-hari tetapi dikemas dalam sebuah podcast dakwah. Berarti diobrolkan bersama ya, Mbak? Ya. Oke. Jadi pada kesempatan khusus hari ini kami akan menemani teman-teman semua dalam beberapa menit ke depan. Oh ya teman-teman, jangan lupa cek video kita sebelumnya di channel YouTube yang sama dan jangan lupa ikuti terus video-video kami selanjutnya. Maka dari itu bisa kalian like, bisa kalian komen. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita tidak hanya berdua tapi juga telah hadir bersama kita narasumber kita yaitu Kak Afia Fitriyatul Umma. Apa kabar Kak? Assalamualaikum Kak Afia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah, di tengah pandemi seperti ini tetap sehat ya Mbak? Oh, tetap alhamdulillah harus sehat. Alhamdulillah. Ya, harus sehat. Kak Afia ini merupakan guru ya? Guru Ya, betul. di ngajar di mana Mbak? Di SMP Muhammadiyah Al Kausar. Ya, Oh, di SMP SMP. Muhammadiyah. Jenjangnya SMP saya. Kak Afia ini juga lulusan Institut Mambaul Ulum Institut dan Mambaul juga Ulum. menimba ilmu di Mahat Hasan bin Ali. Samarinda. Samarinda. Ya. Selain mengajar, ada kesibukan lain Mbak? Kesibukan lain untuk ya ini aja sih, ke kajian aja. Aktivis dakwah berarti ya Mbak? Untuk kalau dibilang aktivis juga merasa tidak aktivis. Ya. Karena pandemi ini ya Mbak? Ya, untuk lebihnya ini kalau hari Ahad kegiatannya di Mu'alaf Center. Ya. Mu'alaf Center. Ini baru berjalan berapa kali ini. Jadi hari ini karena ada kegiatan di sini jadi digantikan orang lain dulu. Karena ada banyak teman-teman yang jadi relawan di Mu'alaf Center kan ya. Jadi Mu'alaf Center tuh salah satu tempat untuk belajarnya para mu'alaf gitu. Ya. Itu di mana Mbak? Ini di Gerahanino di daerah Banyuanyar juga. Gerahanino, Ya, daerah Banyuanyar. Ya, jadi di sana mungkin buat para mu'alaf ya bisa sekalian saya sampaikan di sini ya. sekalian, Untuk Mbak. para mu'alaf yang masih mau menimba ilmu atau mungkin mau belajar ngaji, sholat, nah gitu. Jadi bisa datang setiap hari Ahad ya, hari Ahad di Gerahanino mulai jam 8. Nah, di sana nanti insya Allah banyak teman-teman yang bakal ngajarin ngaji di sana, terus ngajarin sholat ataupun ngajari materi-materi keislaman yang lainnya gitu. Nah, mungkin teman-teman yang sedang menonton mungkin bisa berbagi informasi ke teman-teman yang lainnya yang ingin belajar di center Mu'alaf Center. Nah, mungkin bisa langsung ke tempatnya untuk menimba ilmu bersama. Untuk hari ini kemungkinan kita akan membahas mengenai apa Mbak Ella tema hari ini? Temanya yaitu mengubah insecure menjadi bersyukur Mbak. Mengubah insecure, masya Allah, mengubah insecure Ya menjadi sekarang bersyukur. ini kan juga lagi ramai-ramainya tentang itu. Jadi kayak banyak sekali di sosial media Ya, kayak jadi membuat kita itu menjadi insecure karena melihat postingan mereka, gitu, kehidupan mereka gitu. Jadi menurut Mbak Afia sendiri, kalau Mbak Afia sendiri itu aktif di sosmed nggak? Mbak? ya cukup tapi tidak terlalu banyak. Cukup aktif untuk melihat sebenarnya, bukan untuk mengisi ya. Untuk mengisi sosmed ya beberapa kadang sesekali membagikan sesuatu, tapi untuk lebih aktif ke sana memang masih kurang. Ini lebihnya cuman hanya untuk komunikasi dengan teman-teman gitu. Mencari informasi juga. Untuk medsosnya sendiri
ada apa aja Mbak punya Mbak? Saya sekarang lebih banyaknya di Instagram, kemudian di WhatsApp sih untuk sosial medianya itu aja yang paling sering. Untuk YouTube ya sekali nonton yang sedang dibahas berita tentang saat ini apa, yang lagi trending sekarang. apa juga ya lebihnya ke sana untuk biar tahu, biar kita nggak mungkin untuk apa sih tahu berita-berita ini, biar kita respect juga dengan keadaan. Iya. Nah, jadi harus tahu keadaan yang sekarang seperti apa, jangan acuh juga. Nah, salah satunya tadi untuk mencari informasi tadi. Gitu. Dari media sosial tadi itu kan banyak sekali postingan-postingan yang membuat para remaja saat ini ya Mbak, para remaja saat ini itu lebih insecure atas kehidupannya mereka, baik secara fisik maupun penilaian-penilaian masyarakat. Nah, dan bahkan dari media sosial itu pun sekarang sudah ada standar-standar sosial. Standar-standar sosial yang ditetapkan di situ. Nah, jadi menurut Mbak Afia sendiri wajar nggak sih Mbak adanya insecure untuk saat ini gitu loh? Kalau dibilang wajar, hampir rata-rata orang-orang mengalami ya. Iya. Tapi alangkah baiknya ketika insecure itu kita ubah menjadi sesuatu yang positif agar tidak wajar. Karena kalau kita mengikuti terus insecure-nya ini tadi menjadi tidak wajar, jadi tidak baik. Iya. Gitu. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan permasalahan dalam insecure kita, menggunakan memilih untuk lebih baik gitu. Nah, tadi jadi insecure yang kita alami insya Allah bisa teratasi ibaratnya gitu. Nah, sebenarnya gini, kalau seseorang itu dalam pembahasan insecure, dia kenapa insecure-nya itu karena apa? Kenapa harus dia memilih insecure gitu? Kita cari tahu dulu insecure-nya kenapa. Setelah itu nanti dari yang awalnya tadi dia merasa insecure, dia bisa mengubah suatu insecure tadi menjadi suatu hal yang baik, bisa bersyukur tadi gitu. Berarti ya kan sebenarnya insecure itu udah dibahas dari dulu ya Mbak. Ya, dibahas dari dulu cuma dengan bahasa atau diksi-diksi yang lebih berbeda. Ya. Mungkin dulu kurang optimis, tidak percaya diri, kemudian minder dan lain sebagainya. Kemudian mungkin sekarang lebih digaulkan lagi dengan kata-kata insecure. Ya, betul. Nah, kemudian insecure ini sendiri kan di kalangan masyarakat itu lebih identik dengan negatif ya Mbak. Ya. Lebih identik sama kenegatifannya daripada positifnya. Dari positifnya. Menurut Mbak Afia sendiri, insecure ini negatifnya tuh apa aja sih Mbak? Maksudnya membuat kita itu seperti apa nanti jadinya? Ya, jadi kalau kita mau membicarakan hal negatif dari insecure-nya tadi, ya itu turunannya macam-macam. Ya, insecure kan merasa tidak aman ya, jadi perasaan tidak aman. Tidak aman. Karenanya apa? Karena bisa jadi karena mungkin perbandingan dari orang lain, mungkin dari standar sosial, kita ngerti standar sosial orang-orang, kemudian karena korban bully itu juga bisa menjadi insecure. Nah, jadi karena tadi itu akhirnya kalau kita terus-terusan merasa insecure, hal negatifnya apa? Banyak. Hal negatifnya kita jadi anti sosial. Jadi merasa diri kita salah terus. Mengurung diri, tidak mau bertemu dengan orang lain. Karena merasa saya kurang gitu. Saya nggak bisa ini. Mendengar omongan orang lain tentang kejelekan kita langsung down. Nah, harusnya kan kalau mengubah itu jadi baik kan kita menjadi lebih baik. Jadi mengetahui kesalahan kita ini, kekurangan kita ini, kita improve dengan sesuatu yang menjadi lebih baik. Ya. Kita improve menjadi hal-hal yang motivasi kita. Oh, ternyata saya kurang di bagian yang ini. Nah, jadi kita ubah nih. Kita cari kelebihan kita. Nah, jadi kalau udah kita tahu kekurangan mana, kelebihannya mana, nah kita bisa mengendalikan diri. Oh, yang kurang ini saya tutupi. Nah, yang lebih saya tonjolkan gitu. Kemudian kan Mbaknya juga sangat berkaitan erat dengan para remaja ya Mbak. Insyaallah. Nah, muridnya soalnya SMP ya. Untuk insecure sendiri di kalangan para pelajar itu seperti apa ya Mbak? Kalau dari para pelajar itu bukan hanya dari media sosial ya sebenarnya, karena dari standar dunia sosial teman-teman dunia nyata pun mereka saling untuk membicarakan merek
Jadi sering untuk membicarakan hal-hal yang akhirnya buat anak-anak remaja itu, kalau aku nggak bermerek, barangnya nggak branded, nggak ada brandednya, berarti nanti nggak bisa temenan. Jadi rata-rata kalangan remaja itu dalam masalah harta. Iya. Dalam masalah harta yang jadi insecure-nya harta, kemudian dalam standar ganteng dan cantik. Iya, benar. Iya, Mbak. Fisik, standar fisik ya itu yang banyak sekali kalau dibilang remaja-remaja masih merasa kurang dalam hal itu. Jadi ada menurut para remaja standar sosialnya harta kemudian fisik itu sesuai yang diimpikan orang-orang. Jadi kalau standarnya kaya itu, standar harta itu berarti yang barang-barangnya branded. Anak-anak remaja banyak banget yang kayak gitu. Jadi kalau standar fisik itu berarti kalau cowok tuh yang gantengnya kayak gimana sih, yang putih atau opa. Iya, kiblatnya sekarang ke arah sana ya, Mbak. Iya. Untuk standar kalau ganteng fisik. tuh kayak Iya. gitu. Terus kalau cantik yang gimana, yang tinggi, yang putih, yang berbagai macam. Bahkan ada jerawat satu aja kayak bingung. Iya, bener. Yang langsing, Mbak. Mau langsing, nah itu banyak banget yang Putih seputih kaca. bening gitu kan. Iya, glowing bening gitu seperti kan. kaca. Jadi standar-standar itu yang akhirnya menjadikan anak remaja merasa insecure, merasa kurang. Aku nggak kayak gitu nih. Akhirnya cari cara yang instan gitu kan. Benar, Mbak. Cari cara yang instan. Jadi hati-hati nih buat Malah menimbulkan kejahatan-kejahatan menimbulkan- selanjutnya ya, ya, Mbak, menimbulkan malahan. hal-hal negatif yang lain gitu. Mungkin karena standar sosial dalam harta itu tadi kan kaya dengan branded, akhirnya dia mungkin yang awalnya tidak punya, awalnya tidak bisa membeli itu, bisa jadi memaksakan diri untuk punya Dengan berbagai cara dengan yang ya. dengan yang tidak baik. Nah itu Kalau dari segi positifnya, dari insecure sendiri itu apa, Mbak? nah kita harus gali ya itu ya. Jadi nggak cuman dari yang Sisi jelek-jeleknya negatif aja, saja. dari yang negatifnya. Kan Kalau salah. seorang itu sudah merasa insecure, dia di sana punya pandangan, punya mengenali diri. Oh berarti aku kurang. Jadi dia mengenali diri kurang dan lebihnya di mana. Kalau dia kurangnya dalam hal ini, mungkin dia cari kelebihan dia apa? Kelebihan orang itu tadi apa? Supaya nanti dia menjadi percaya diri, dia bisa memaksimalkan kemampuan yang ada pada dirinya supaya tidak insecure. Digali, jadi bisa tanya ke orang-orang sekitar nih, kira-kira kurangku nih apa? Mungkin bisa tanya ke temennya, kasih 3 kekurangan tentang aku apa, 3 kelebihan tentang aku apa. Nah, ada orang-orang terdekat, terus merasa juga ke diri sendiri juga nih, tiga hal yang kira-kira aku buruknya dalam hal ini, ditulis bisa. Terus 3 hal lebihnya dalam kayaknya kok banyak ngomong gitu kan. Salah nggak sih banyak ngomong tuh? Kalau digunakan dengan sesuatu yang tidak baik, ya salah. Tapi kalau digunakannya untuk kebaikan, terus ngajak orang untuk sesuatu yang baik, nah itu berarti baik dan benar gitu. Berarti di sini dampak positifnya kita bisa mengenali diri kita sendiri, ya. kemudian menutupi kekurangan dan menonjolkan kelebihan itu tadi. Ya betul. Kita itu bisa berjalan berdampingan gitu dengan insecure-nya kita gitu. Kita berdampingan dengan insecure. Nah, pertamanya kalau seorang itu merasa insecure berarti dia belum menerima. Belum menerima keadaan yang sudah Allah tetapkan, yang Allah berikan. Jadi belum menerima takdir. Dia harus memahami dulu di sini bagaimana takdir Allah, bagaimana dia harus bisa menerima supaya apa yang sudah Allah tetapkan ini yang saya terima. Jangan mengatakan Allah tidak adil. Ketika sudah mengatakan itu berarti ada rasa insecure tadi. Ya, jadi pertama hal yang harus dilakukan menerima dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Ya, jadi takdirnya tadi ini. Kemudian kalau sudah kita menerima itu, selanjutnya apa? Selanjutnya berarti harus bersyukur. Ya, bersyukur. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Kita bersyukur dengan keadaan kita, dengan fisik kita. Ternyata masih ada orang yang tidak sempurna kita, dengan harta kita. Makannya ini doang, terus HP-ku kayak gini doang. Nah, jangan membandingkan diri dengan masalah harta dengan yang di atas kita, tapi bandingkan, lihat apa yang di bawah kita dalam masalah harta. Nah, biar kita supaya lebih bersyukur lagi, biar nggak tidak sombong juga sudah memiliki ini, tapi kita tadi bisa melihat yang di bawah kita supaya kita lebih bersyukur.
lihat orang yang ternyata cacat fisik, tidak sempurna tubuhnya, tidak sempurna dalam jiwanya. Nah, kita lebih bersyukur lagi kalau lihat di sana. Jadi alhamdulillah kita masih Allah beri nafas yang gratis gitu kan ya, makan yang bisa 3 kali dalam sehari, bahkan lebih ya. Iya, makannya lebih dari 3 kali dalam sehari. Lebih dari 3 kali. Ya, itu jadi bersyukurnya di situ. Mendingan itu Allah kasih bisa belajar secara daring. Kita nggak tahu nih di luar sana yang daerah-daerah pelosok ternyata masih punya HP. Sekolah nggak sekolah juga. Iya, Mbak. Tapi mau daring juga terganggu dengan sinyal, terganggu dengan alat ya, alatnya nggak ada. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita syukuri, yang menaikkan supaya kita bisa lebih beriman lagi ibaratnya gitu dengan bersyukur tadi. Karena kalau kita sedikit bersyukur, Allah akan menambahkan. Itu pasti sekali. La in syakartum la azidannakum. Nah, iya, itu. Mbak. Haus enggak, Mbak? Bisa diminum dulu. Boleh. Bisa istirahat minum dulu. Untuk teman-teman yang kepingin punya tumbler seperti ini, bisa cek langsung ke IG merch-nya kami di soft_merch atau bisa juga di IG-nya soft saudara hijrah. Nanti bisa dilihat di bawah aja ya. nanti untuk pemesanannya bisa langsung DM aja. Selain tumbler ada apa aja sih, Kak? Ada pin, juga ada kaos, topi juga ada. Nah, jadi kalau teman-teman kepingin punya merchandise seperti kami, bisa langsung hubungi aja di IG kami. Oke. Lanjut, Mbak. Next. Kita lanjutkan ya, Mbak. Tadi Siap. Tadi kan membahas banyak sekali tentang insecure. Nah, gimana caranya kita untuk tetap mensyukuri kekurangan kita itu, Mbak? Tadi saya sempat mengatakan ya, ketika untuk masalah, karena rata-rata insecure-nya masalah harta kan, harta ataupun fisik, rata-rata itu. Lihatlah orang-orang yang di bawahnya, cara untuk supaya lebih bersyukurnya tadi. Lihatnya orang di bawahnya dalam masalah fisik, kok merasa nih aku nggak tinggi nih, aku minion banget nih gitu. Terus ternyata kalau kita lihat ada orang yang nggak punya kaki gitu kan, ternyata ada orang yang nggak punya tangan, dan mereka masih semangat untuk hidup ibaratnya gitu. Nah, kita yang udah sempurna Allah kasih, bisa bergerak, bisa melakukan secara utuh gitu. Nah, kalau nggak bersyukur ngapain lagi gitu kan? Harus wajib ya untuk bersyukurnya. Sombong sekali kita udah dikasih berbagai macam kenikmatan kemana aja gitu kan. Nah, harusnya lebih bersyukur itu. Belum masalah harta pun juga. Harta kalau kita melihat, nah di bawah kita, di bawah orang-orang yang ternyata untuk makan aja masih harus cari, kemudian untuk hidup aja mereka juga bingung tinggal di mana gitu kan. Masih di kita yang sudah dikasih rumah, dikasih tempat tinggal, kita hujan gak kehujanan, panas juga gak kepanasan gitu, harusnya lebih bersyukur sekali. Tapi masih banyak orang yang mencari tempat untuk tinggal ataupun untuk berteduh dari panas. Ya, nah, jadi masih sangat banyak sekali yang harus kita lihat orang-orang seperti itu. Jadi kita harus mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Tadi udah mengulas banyak nih, Mbak, tentang insecure. Jadi untuk sebagai penutup nih untuk podcast kita pada hari ini, mungkin Mbak Afia bisa memberikan sedikit closing statement tentang insecure tadi. Oke, kalau dari temanya kita bahas dari insecure menjadi bersyukur. Berarti satu kata yang saya akan ucapkan yaitu syukur, ya. Jadi syukur itu adalah kunci hidup manusia agar dia bisa lebih bahagia untuk menjalankan setiap hidupnya. Dari rasa syukur kita bisa mengapresiasikan hidup kita, besok akan lebih semangat lagi karena dengan rasa syukur hari ini. Gitu. Jazakallah Mbak sudah menemani kita pada hari ini. Terus untuk teman-teman semua, bagi yang ingin mendonasikan hartanya atau apapun itu, bisa menghubungi atau bisa langsung transfer ke rekeningnya Soft Saudara Hijrah. Dan jangan lupa
Untuk info lebih lanjutnya bisa langsung kepo-kepoin kami di Sof Saudara Hijrah, di IG Sof_Saudara Hijrah. Untuk merchandise sendiri bisa langsung ke Sof_merch, dan jangan lupa selalu tonton kami, selalu ikuti kami di channel YouTube kami, yaitu Sof Saudara Hijrah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di bawah, dan nyalakan loncengnya tuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk tonton video-video kita selanjutnya. Ikuti terus kami, dan jika ada request video, monggo dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.